Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Putri Amanda dengan NIM 06101182126014. Perkenalkan, saya Nazwa Nabila dengan NIM 0101282328020. Perkenalkan, saya Yuni Kurniawati dengan NIM 06101282328014. Kami dari kelompok 2B mata kuliah Biokimia 1 akan menampilkan video dengan materi logika molekuler organisme makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Pada materi kali ini mengenai logika molekuler organisme makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami falsafah biokimia serta didukung oleh video. Selanjutnya, materi singkat. Biokimia adalah ilmu yang mempelajari proses kimiawi yang terjadi di dalam makhluk hidup. Makhluk hidup disusun oleh molekul kompleks terorganisasi secara rapi. Makhluk hidup diperlengkapi struktur internal yang ruwet dan mengandung banyak molekul kompleks. Makhluk hidup dapat memanfaatkan energi, yang artinya makhluk hidup mampu mengekstrak, mengubah, dan menggunakan energi di lingkungannya. Pemanfaatan energi di lingkungannya digunakan untuk mempertahankan struktur kompleksnya untuk melangsungkan kehidupan. Selanjutnya, bahan atau objek dan alat yang digunakan. Adapun objek yang digunakan yaitu hewan berupa ayam, kucing, burung, tumbuhan putri malu, batang cabai, dan anggota dari kelompok kami. Adapun alat yang digunakan yaitu laptop dan kamera dalam pembuatan dan editing video. Adapun prosedur proyek yang kami lakukan yaitu yang pertama, carilah dan pahami materi mengenai logika molekuler makhluk hidup. Yang kedua, tentukan karakteristik makhluk hidup yang akan diamati. Yang ketiga, temukan makhluk hidup yang dapat dijadikan objek dalam proyek ini. Yang keempat, siapkan pembuatan video, dimulai dari pembuatan video, pembukaan, hingga merekam. Yang kelima, edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Berikut pelaksanaan proyek yang kami lakukan. Salah satu karakteristik makhluk hidup yaitu bernafas. Objek yang kami ambil adalah manusia. Karakteristik makhluk hidup selanjutnya yaitu dapat bergerak. Pengamatan ini kami lakukan terhadap mahasiswa yang sedang berjalan dan saling berpapasan. Selanjutnya, makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup untuk sumber tenaga dan untuk tumbuh kembang. Selanjutnya, makhluk hidup bertumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran fisik seperti berat dan tinggi badan. Kembang ialah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh. Selanjutnya, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Hal ini dapat dilihat pada tumbuhan putri malu yang kami temui di lingkungan sekitar. Rangsangan yang diberikan kepada tanaman putri malu yaitu berupa sentuhan pada ujung anak daun mengakibatkan anak daun menutup. Selanjutnya, makhluk hidup berkembang biak. Pengamatan dilakukan terhadap kucing dari lahir sampai dewasa. Kucing tersebut melakukan proses berkembang biak secara vivipar, yaitu dengan melahirkan. Salah satu ciri makhluk hidup yang terakhir akan kami bahas yaitu mengeluarkan zat sisa. Pengamatan dilakukan terhadap seekor burung yang berada di sangkar. Selanjutnya, pembahasan singkat. Pada pelaksanaan proyek yang telah kami lakukan, kami mengamati beberapa karakteristik pada makhluk hidup. Pada makhluk hidup terjadi pernapasan, kami mengambil contoh pada manusia. Makhluk hidup membutuhkan energi, makan, dan minuman. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang biak, contohnya kucing. Makhluk hidup juga dapat bergerak dan peka terhadap rangsangan serta mengeluarkan zat sisa. Selanjutnya, kesimpulan. Makhluk hidup memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan makhluk tak hidup, yaitu bernafas, memerlukan makanan dan air, tumbuh kembang, berkembang biak, peka terhadap rangsang, bergerak, dan mengeluarkan zat sisa. Selain itu, makhluk hidup juga perlu melakukan beberapa kegiatan untuk keberlangsungan hidupnya, serta untuk memperoleh energi. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.